orang yang mencandakan syariat, mencandakan bagian-bagian dari diantaranya sholat, itu dihukumi bisa menjadi keluar dari Islam. Dengan kata lain, dia dihukumi dengan kafir. Karena agama dibangun itu berdasarkan keseriusan, agama didirikan itu berdasarkan keteguhan terhadap keyakinan. Jadi kalau ada orang yang mencanda, mempermainkan apalagi bagian dari rukun Islam, itu bagian rukun Islam yang dicandakan, maka ulama menghukuminya dia bisa dikategorikan kafir, keluar dari Islam. Saya justru tidak berkeyakinan orang ini sebagai public figure. Yang namanya public figure itu yang patut untuk dicontoh. Dia justru adalah pengadu figur, ya, figur kegaduhan. Ya, dia bukan public figure, tapi dia public kegaduhan. Jadi sebaiknya orang seperti ini, kalau kita orang Islam yang peduli terhadap agama, mengangkat marwah agama kita, menjaga wibawa agama kita, kita unfollow orang seperti ini. Kita jangan mengikuti akunnya, kita blok. Supaya apa? Dia tidak memicu kegaduhan. Alhamdulillah kita ini sudah bersyukur, COVID sudah mulai mereda. COVID sudah bisa membuat kita agak tenang. Tiba lagi ada isu, ada konten-konten seperti ini. Saya yakin orang-orang seperti ini bikin konten gila seperti ini hanya mencari popularitas. Barangkali dari segi kreativitas positif, aktingnya sudah mulai pudar, kemudian popularitasnya mulai pudar, tidak punya kreativitas yang positif, akhirnya cari yang negatif-negatif supaya kembali terangkat popularitasnya. Ada pepatah Arab mengatakan, kalau kau mau terkenal, kencingi sumur Zamzam. Ya memang kalau pasti kau terkenal satu dunia kalau mengencingi sumur Zamzam, tapi terkenalmu adalah terkenal dalam hal negatif. Maka saudara-saudara, ya, saudaraku seiman, ya, orang-orang seperti ini kita tidak usah rusulah, tidak usah pedulikan orang begini. Cukup kalau kita peduli terhadap agama, unfollow, blok dia punya akun, ya, jangan ikuti. Kita kemudian menghukumnya dengan hukum sosial, hilangkan dia dari media sosial. Kemudian pihak aparat, ya, sebaiknya orang-orang seperti ini perlu mendapat perhatian khusus. Perhatian khusus dalam arti adalah tindakan hukum, ya, mungkin dipanggil untuk ditanya, ya, untuk selebihnya ya orang-orang hukumlah yang tahu. Kemudian bisa juga orang-orang seperti ini diperiksa kesehatan jiwanya. Lupakan semua masa lalu teman-teman sekalian. Tapi kan Ustaz, saya masa lalu saya kelam, saya pernah begini dan begitu, masa lalu. Islam nggak pernah lihat masa lalu. Islam melihat sekarang ke depan. Tidak ada kata-kata terlambat. Kalau antum ketemu sama teman, lalu dia mengatakan, kamu sekarang so alim ya, sekarang begini penampilannya. Dulu kan saya tahu kamu waktu masih SMA. Jawab, iya, itu dulu. Sekarang saya sudah berubah. Wajar, jawab itu. Ada ceramah saya di YouTube, bisa teman-teman ikuti judulnya, iya, koma, inilah aku sekarang. Itu untuk memotivasi teman-teman yang punya masa lalu yang kelam. Jawab, iya, inilah aku sekarang. Lalu yang lalu. Jadi kalau ketemu sama teman di majelis seperti ini, kita tahu dulu waktu SMP, SMA nakalnya luar biasa. Suka ganggu ini, suka buat macam-macam. Tapi sekarang di majelis, jangan diolok-olok. Jangan bilang, tumben kamu ada di sini. Kok ada di sini? Apalah bahasa-bahasa seperti ini? Tidak. Rangkul. Masya Allah. Sudah berapa lama ada di majelis, gitu kan? Atau mungkin kata Masya Allah. Nanti lain kali kita buat lagi hadir lagi di majelis yang lain lah. Langsung motivasi orang lain. Ada seorang wanita subhanallah di Masjid Nabawi di Madinah, punya masa lalu yang kelam, tapi kita tidak tahu siapa orang ini. Dia cuma sekedar bertanya pada seorang syekh melalui sebuah kertas dikirim, dan dikatakan, syekh, saya punya masa lalu yang kelam. Sekarang saya sudah tobat. Bisa nggak saya mendapatkan laki-laki soleh? Kata syekhnya, tentu saja. Dan kalau kau mendapatkan laki-laki soleh, maka dia tidak akan pernah menanyakan masa lalumu. Nggak ada dalam Islam kita korek-korek masa lalu orang. Itu dulu. Sekarang ada orang malah yang buruk, dulunya baik, sekarang buruk. Itu yang bahaya. Tapi kalau orang dulu buruk sekarang baik, alhamdulillah positif saja. Karena al-amal bi khawatimiha. Amal-amal itu akan dinilai Allah sesuai dengan apa yang terakhir dia kerjakan. Kata Nabi SAW, ada orang telah berbuat amalan ahli surga sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu jengkal saja. Lalu kemudian dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuk dalam neraka. Dia ibadah sekian tahun, akhir hidupnya murtad. Naudzubillah. Satu kalimat, saya keluar dari Islam, misalnya, naudzubillah, kalimat ini dari hatinya dia ucapkan, maka ini meninggal 1 menit kemudian masuk neraka.
Ada orang yang berbuat perbuatan ahli neraka, kata Nabi SAW, sampai tidak ada antara dia dengan neraka kecuali satu jengkal saja. Dia mati masuk neraka nih. Lalu dia melakukan perbuatan ahli surga. Dia tobat nasuha. Mungkin cuma sehari, mungkin cuma sejam. Allahu alam. Dia tobat lalu meninggal 1 menit kemudian. Setelah tobat, masuk surga. Kuasa Allah SWT. Jadi yang kita lihat adalah sekarang ke depan.